Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Pratiwi. Di video ini saya akan menjelaskan alat yang biasa digunakan untuk mengolah tanah atau batu yang mengandung emas. Alat tersebut biasa disebut dengan gelondongan, gundukan, ataupun tromol, di mana gelondongan emas itu sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah tanah atau batu yang mengandung emas secara konvensional. Di mana seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, banyak sekali variasi ukuran diameter dari gelondongan tersebut. Bukan hanya variasi diameternya saja, melainkan ada beberapa variasi panjang dari gelondongan itu sendiri. Berikut akan saya jelaskan bagian-bagian dari gelondong dan apa saja alat yang biasa digunakan untuk mengolah emas. Untuk pengetahuan, gelondong itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kali ini, saya akan menjelaskan bagian atasnya dulu ya. Gelondong bagian atas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama gelondongnya itu sendiri, yang kedua pelor. A1 pelor ini nanti akan dimasukkan ke dalam gelondong, di mana fungsi pelor ini akan menghaluskan tanah atau batu yang mengandung emas sehingga menjadi tepung atau bubur, agar lebih mudah ketika menangkap emas. Yang ketiga adalah bearing. Bearing ini adalah alat yang dipasang di kiri kanan gelondong, di mana sering disebut kelahar oleh penambang. Bearing akan dipasang di kiri kanan gelondong sehingga gelondong dapat berputar 360 derajat ketika digerakkan oleh dinamo. As atau pelor ini memiliki beberapa variasi diameter. Kadang jika kalian menggelondong batu yang lebih kecil, kalian harus menggunakan pelor yang ukurannya seragam. Untuk menggelondong batu yang ukurannya besar dan keras, kalian harus menggunakan pelor yang ukurannya relatif lebih besar. Seperti itu ya. Sekian bagian atas. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian bawahnya. Berikut adalah contoh gambaran bagaimana gelondong dipasang lengkap, disatukan dengan rangkanya. Berikut adalah bagian bawah. Di sini diilustrasikan ketika poli diputar oleh tenaga dinamo, maka gelondong akan berputar karena telah diikat oleh panbel dan poli, sehingga cukup dengan menggunakan dinamo maka gelondong bisa berputar dan menghaluskan batu. Agar gelondongnya tidak jatuh saat berputar, bearing atau kelahar dipegang oleh baut rangka yang sudah kita buat, sehingga ketika berputar jamin tidak akan bergerak. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya di atas, saat dioperasikan gelondong akan dimasukkan pelor sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang lanjut ke bagian bawah ya. Bagian bawah terdiri dari poli besar, as panjang, kelahar atau bearing yang menempel dan dibaut, kemudian poli kecil, dan ada panbel yang digunakan untuk mengikat gelondong, seperti contoh tadi. Sekedar informasi, rangka itu terdiri dari 3 jenis. Untuk contoh di video ini adalah rangka bawah, di mana as panjangnya terletak di bawah sehingga dudukan dinamo terletak di atas. Nantinya setelah dipasangkan dinamo, maka poli besar ini akan diikat menggunakan panbel, sehingga ketika dinamo berputar maka as panjang ini otomatis akan berputar dan juga memutar gelondong yang terikat melalui panbel yang sudah dipasang pada poli kecil. Untuk jenis yang kedua yaitu jenis rangka atas, di mana as panjang, poli kecil dan poli besarnya dipasang di atas sehingga dudukan dinamonya terpisah. Seperti ini ya, asnya ada di atas.
Untuk variasi yang ketiga, ini adalah rangka memanjang ya. Bagi kalian yang ingin memiliki gelondong namun tidak memiliki lahan yang banyak, rangka ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian. Namun, kekurangan dari rangka ini adalah harganya jauh relatif lebih mahal daripada rangka yang melebar tadi, karena menghabiskan bahan yang lumayan banyak. Berikut adalah contoh tampilan dari jenis variasi diameter gelondong yang memiliki diameter yang berbeda-beda dan panjang yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan kalian mau gunakan yang mana yang sesuai ya.